Perkenalkan, nama saya Igede Darmayana. Saya lahir di Samarinda pada tanggal 12 April 2002 dan saat ini saya berusia 19 tahun. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik di Universitas Mula Warman. Cerita sedikit tentang riwayat pendidikan saya. Yang pertama, dulu waktu saat masih kecil saya sekolah di TK Melati Putih, tepatnya di Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Kemudian untuk jenjang SD dan SMP, saya sekolah di SD Negeri 011 dan di SMP Negeri 3 Tenggarong Seberang. Setelah lulus SMP, saya memilih untuk sekolah di SMA terdekat yang tidak jauh dengan tempat tinggal saya di L4 Desa Kartobuana. Tepatnya saya sekolah di SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang yang ada di Separi 1, Bukit Pariaman, dan saat ini saya adalah mahasiswa semester 2 yang sedang menempuh pendidikan sarjana di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Kalimantan Timur, yaitu Universitas Mula Warman. Sejak kelas 6 SD, saya mencoba belajar untuk menjadi seorang pemimpin di kelas atau biasa disebut ketua kelas. Kemudian saat di SMP, saya mencoba untuk memulai memberanikan diri menjadi ketua kelas selama 3 tahun dan juga menjabat sebagai wakil ketua pada sebuah organisasi utama di sekolah, yaitu OSIS. Kemudian pada masa di SMA, saya kembali dipercaya untuk menjadi ketua kelas selama 3 tahun. Setelah itu, saya juga mengikuti organisasi dan ekskul yang dapat membentuk karakter diri saya untuk lebih bertanggung jawab, disiplin, dan adil, seperti OSIS, Pramuka, maupun Paskibra. Di OSIS, saya dipercaya untuk menjadi ketua bidang olahraga selama 2 periode. Kemudian, untuk di Pramuka, saya lebih banyak mengikuti kegiatan di dalam sekolah daripada event-event yang di luar sekolah. Sedangkan untuk Paskibra, saya dipilih menjadi koordinator bagian perlengkapan, dan selama mengikuti ekskul, saya juga mengikuti seleksi penerimaan anggota Paskibraka tahun 2018, dan saya bersyukur karena saya lolos walaupun hanya tingkat kecamatan saja. Tadi kita sudah membahas tentang kepemimpinan saat saya masih berada di jenjang pendidikan. Nah, pastinya kalian bertanya-tanya tentang apa sih arti dari kepemimpinan itu sendiri. Dikutip dari kompas.com, kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya. Nah, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan arti pemimpin sendiri adalah individu yang melakukan proses untuk mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi dalam mencapai sesuatu tujuan yang telah disepakati. Setidaknya ada 3 teori tentang asal-usul terbentuk seorang pemimpin. Di antaranya, yang pertama adalah teori genetik yang menyatakan bahwa pemimpin itu terlahir dengan bakat yang sudah terpendam di dalam diri seseorang. Yang kedua, itu teori sosial yang menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin melalui latihan, kesempatan, dan pendidikan. Dan yang ketiga ada teori ekologis. Teori ini merupakan gabungan dari 2 teori, yaitu genetik dan sosial. Dalam kepemimpinan sendiri ada juga yang namanya gaya kepemimpinan. Apa itu gaya kepemimpinan? Menurut para ahli, gaya kepemimpinan adalah pola perilaku maupun strategi yang diterapkan seseorang pemimpin, baik yang tampak atau tidak tampak oleh orang lain. Seluruh hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Setidaknya ada 9 gaya kepemimpinan yang berbeda satu dengan yang lainnya, yang diterapkan oleh seseorang pemimpin agar anggotanya mau bekerja sesuai arahannya. Yang pertama ada kepemimpinan otokratis, yang kedua ada kepemimpinan partisipatif, yang ketiga ada kepemimpinan delegatif, yang keempat ada kepemimpinan transaksional, yang kelima ada kepemimpinan transformasional, yang keenam ada kepemimpinan melayani, yang ketujuh ada kepemimpinan karismatik, yang kedelapan ada kepemimpinan birokrasi, dan yang terakhir ada kepemimpinan situasional. Dari ke-9 gaya kepemimpinan tadi, gaya kepemimpinan yang saya lakukan selama memimpin sebuah organisasi adalah kepemimpinan yang transformasional dan melayani, di mana saya sebagai pemimpin akan memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses tugas, termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka masing-masing.
Kemudian, saya juga akan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan maupun aspirasi dari para anggota daripada kepentingan pribadi saya, sehingga hubungan yang terjalin antar saya sebagai pemimpin dan anggota akan terjalin rukun tanpa adanya perbedaan jabatan. Dalam memimpin, saya memiliki sifat intelijensi, kepercayaan diri, integritas, dan sosialibilitas yang cukup baik. Jadi, saya tidak pernah merasa bahwa saya sebagai pemimpin harus berhak berkuasa atas segalanya, tetapi lebih merasa memiliki tanggung jawab dan tujuan yang sama dengan anggota yang lainnya. Baik, jadi itu dia beberapa penjelasan singkat seputar gaya kepemimpinan saya dan beberapa hal tentang diri saya. Kemungkinan itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye.